Oke guys, masih seputar passive income ya. Jadi nonton video ini sampai habis kalau kamu termasuk orang yang ingin punya passive income, tapi kamu nggak bisa nabung karena gajimu mungkin pas-pasan. Apalagi investasi gitu ya, nabung aja susah apalagi investasi. Tapi kamu punya impian, punya cita-cita untuk bisa mencapai financial freedom. Artinya kamu ingin membangun passive income tapi kamu nggak punya modal, kamu nggak punya uang. Yang mana itu bisa dimengerti banget. Bahkan ada yang komen di beberapa video saya sebelumnya mengatakan bahwa orang Indonesia itu memang sangat konsumtif, sangat boros, tapi di saat yang sama ingin bebas finansial, ingin tiba-tiba menghasilkan uang. Nah, kabar baiknya adalah sekarang itu bisa gitu loh. Sekarang itu udah bisa. Jadi kamu nggak perlu yang namanya repot-repot nabung. Tapi gini ya, saya nggak bilang ini jalan pintas, saya nggak bilang ini mudah, saya bilang ini bisa. Dan bisa maksudnya adalah siapapun bisa melakukan, nggak perlu modal. Karena kenapa? Karena zaman udah berubah. Kalau zaman dulu nggak mungkin bisa, zaman sekarang ini jadi bisa. Kenapa? Karena udah ada teknologi informasi yang namanya internet. Ketika zaman berubah, teknologi berubah, maka cara cari uang juga berubah. Sekarang dengan adanya teknologi internet, dengan sudah menjamurnya smartphone, semua orang bisa membuat kontennya sendiri. Dan konten apapun yang dibuat itu pasti ada marketnya karena dunia itu luas. Jadi bayangin, kita tanpa perlu keluar rumah, kita bisa membuat konten, kita upload, contohnya ke YouTube aja misalnya. Dan ketika konten itu disukai oleh orang di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Australia, dan mungkin di kutub utara sekalipun, mereka suka dengan konten yang kamu upload, mereka akan nonton. Ketika mereka nonton, maka ketika kamu udah menjadi YouTube partner gitu kan, video yang kamu upload ke YouTube itu akan ada iklannya, akan ada ads-nya. Dan ads itulah yang akan ngasih kamu passive income. Itulah salah satu contoh aset yang bisa kamu bangun dan memberikan kamu passive income yang hanya bisa terjadi di era teknologi. 20 tahun yang lalu ilmu ini nggak ada, dan memang belum bisa 20 tahun yang lalu. Sehingga kalau bisa kamu nanya ke orang tuamu, mungkin saya mau jadi content creator, ya mereka kan bingung, mendingan kamu jadi PNS aja sana daripada jadi content creator. Apa itu nggak jelas. Nggak salah mereka ngomong kayak gitu, karena zaman mereka cuman ada jadi PNS, jadi tentara, jadi dokter. Itulah profesi-profesi yang membuat mereka aman. Kenapa mereka taunya profesi-profesi itu? Karena orang tua mereka, ya kakek nenek kita lah, yang ngarahinnya seperti itu. Sehingga ketika sekarang kita nih, wah saya pengen bangun passive income dari YouTube. Nah, nanya dulu ke orang tua, boleh nggak? Ya mereka kan bilang nggak boleh, ngapain? Udah fokus aja jadi PNS. Dapat tunjangan ini itu, ya jadi PNS nggak salah, dapat tunjangan bagus. Tapi alangkah baiknya saat kita bekerja, apapun karyawan kita yang mau jadi kasir Indomaret kah, mau jadi guru kah di sekolah, jadi PNS, jadi tentara, jadi apapun, tapi sambil kita membangun passive income kita juga, bangun aset kita juga, seperti itu. Jadi enaknya adalah kita bangun passive income kita sehingga ketika terjadi apa-apa dengan pekerjaan utama kita, kita nggak akan menderita secara finansial. Nah, balik lagi kabar baiknya. Saat ini yang namanya kita bisa bangun aset, kita bisa bangun passive income, itu udah nggak perlu modal. Zaman dulu masih perlu. Dapat passive income dari mana sih? Dari aset. Asetnya apa? Properti. Beli properti sekarang 2 miliar, 3 miliar. Beli tanah harganya udah ratusan juta. Ya, bisa bagi sebagian orang, tapi bagi kebanyakan orang, dan mungkin bagi Anda gitu ya, yang gajinya mungkin masih UMR 3 juta, 4 juta per bulan, ya sorry to say, susah gitu loh. Ya apa adanya lah kita akui. Meskipun balik lagi, kabar baiknya kamu nggak perlu modal sekarang untuk kamu bangun passive income. Tapi bangun passive income tanpa modal bukan berarti ini menjadi sesuatu barang yang mudah. Saya nggak bilang ini mudah. Ini bisa dilakukan, tapi ini nggak mudah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sangat susah yang harus kamu lawan. Yaitu apa? Dirimu sendiri. Dirimu sendiri adalah musuh utamamu ketika kamu ingin membangun passive income tanpa modal. Banyak orang ngajak saya bisnis, yang mengatakan, Pak Gede saya mau bisnis dong.
kita kerjasama. Maksudnya kerjasama adalah saya modalin, dia yang ngerjain, dia maunya tanpa modal. Itu maksudnya kerjasama gitu ya. Jadi apa namanya, saya ngasih dia duit, dia yang ngerjain, dan 10 dari 10 kali saya melakukan hal itu, semuanya fail, semuanya gagal. Kenapa? Karena ketika orang tanpa modal, maka yang dilawan adalah dirinya sendiri. Niat nggak dia ngerjain, mau nggak dia disiplin, mau nggak dia rapi dengan keuangannya, mau nggak dia benar-benar naruh effort di sana. Dan ketika tanpa modal itu dilakukan, maka yang terjadi adalah effortnya jadi sedikit, gampang nyerah, gampang cari alasan, bilang oh ini nggak bisa, saya sibuk dan segala macam. Akhirnya malah nggak jalan. Padahal sebenarnya bisa nggak bisa tanpa modal? Bisa. Dapat investor bisa nggak? Bisa. Tapi kebanyakan orang nggak bisa melawan rasa malasnya sendiri. Passive income tanpa modal pun sama. Idenya ada. Misalnya contohnya nih, saya punya teman. Dia cuma modal HP yang ada kameranya, yang mana semua orang udah punya sekarang. Dia jalan-jalan keliling rumahnya, keliling lingkungan rumahnya, dia foto jepret. Dia upload ke 20 website yang menjual foto. 20 website, ada banyak banget, kamu bisa googling sendiri. Dia upload, penghasilannya jutaan rupiah per hari. Per hari, dan itu passive income. Nguploadnya sekali, jadi fotonya sekali, ngedit fotonya sekali, nguploadnya sekali, income-nya berkali-kali. Dia udah dapat penghasilan jutaan per bulan. Bahkan dia pernah ketemu saya dan dia nanya, "De, gimana rasanya punya kerjaan?" Wah, itu aneh banget. Karena dia nganggur, dia nggak punya kerjaan. Kerjaan dia setiap hari cuma jalan, keluntang-kelantung, jalan, foto, edit, jual, selesai. Dia mau sambil traveling, mau ngapain, suka-suka dia. Passive income-nya udah banyak. Kenapa ya? Karena dia jualan foto. Sesimpel itu. Ini kan sebuah ide sebetulnya yang siapapun bisa lakukan. Kamu bisa nonton video ini, artinya kamu punya akses ke smartphone, kamu punya akses ke internet. Kalau enggak, kamu nggak akan bisa ketemu video ini. Artinya kamu udah memiliki semua syarat yang dibutuhkan untuk kamu bisa bangun passive income-mu sendiri. Pertanyaannya, mau nggak kamu ngelakuin? Karena saya lihat ada yang komen. Saya pernah ngajarin juga tentang bagaimana cara kita bisa jadi affiliate marketer lewat lewat TikTok misalnya. Ada yang komen, saya udah bikin konten 3 bulan nggak laku-laku. Ya saya nggak tahu, mungkin aja bikin kontennya seminggu 1 atau sebulan 1 selama 3 bulan nggak laku-laku. Ya susah. Mau nggak di challenge misalnya? Bikin konten sehari 10 selama 3 bulan. Bukan soal banyaknya, tapi kita harus paham bahwa semakin banyak kita membuat konten, maka konten yang terakhir itu akan jauh lebih bagus daripada konten yang pertama. Kalau dalam 1 bulan, misalnya sehari bikin 10, berarti dalam sebulan kita udah buat 300 konten. Konten yang ke-300 itu akan jauh lebih efektif, jauh lebih akurat terhadap target marketnya, akan jauh lebih bagus dan dibandingkan dengan konten yang pertama. Kemungkinan FYP, kalau kita bicara TikTok ya, itu akan jauh lebih besar semakin banyak kita bikin konten daripada kalau kita cuma buat konten 1-2. Bisa FYP 1-2 konten, hokinya perlu selangit. Tapi kalau kita bikinnya banyak, lalu kemudian setiap video kita buat lebih baik, lebih improve daripada video sebelumnya, maka video yang ke-300 akan jadi jauh lebih bagus daripada video yang pertama. Berani nggak kita komit bikin 10 konten sehari? YouTube pun begitu. Nah, semua ide-ide yang tadi saya sebutkan, bikin video YouTube lah, bikin foto untuk dijual, jadi affiliate marketing, ini kan sebenarnya adalah cara-cara membangun aset passive income tanpa kita harus punya modal, karena semua yang saya sebut itu gratis semuanya. Tinggal mau nggak ngelakuin. Kalau nggak mau ngelakuin ya percuma, apapun susah. Tapi kalau kamu komit mau ngelakuin, percaya sama saya, kasih dirimu waktu 1, 2, 3 tahun, maksimal 5 tahun, kamu kemungkinan besar kalau kamu konsisten, kamu akan jauh lebih dekat dengan financial freedom daripada kalau kamu nggak ngelakuin sama sekali. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.